Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi Darmawan Usman dengan NIM 2120 2038 6121 1050. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait hasil dari ujian akhir semester saya, yaitu membahas tentang perbedaan antara manajemen keuangan dengan manajemen keuangan syariah. Nah, sebelum membahas terkait perbedaan di antara keduanya, yang perlu kita pahami terlebih dahulu yaitu pengertian dari manajemen keuangan konvensional dan manajemen keuangan syariah. Adapun pengertian dari manajemen keuangan konvensional adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Nah, lanjut ke pengertian dari manajemen keuangan syariah. Nah, manajemen keuangan syariah adalah semua aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai dengan prinsip syariah. Manajemen keuangan syariah juga dapat diartikan sebagai aktivitas termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip syariah. Nah, dalam kegiatannya, manajemen keuangan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip Islam agar dapat mencapai tujuan perusahaan dengan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya serta tercapainya kebajikan sosial. Jadi yang mendasari perbedaan di antara keduanya yaitu di mana manajemen keuangan syariah menerapkan prinsip-prinsip Islami di dalam setiap kegiatannya. Nah, itu menjadi pembeda utama dalam manajemen keuangan konvensional dan manajemen keuangan syariah. Adapun perbedaan pada fungsi manajemen keuangan konvensional dengan keuangan syariah yaitu yang pertama terkait keputusan investasi. Keputusan investasi syariah berhubungan dengan masalah bagaimana manajer keuangan mengalokasikan dana saham, bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, sama halnya dengan keputusan investasi pada manajemen keuangan konvensional, yaitu keputusan untuk menginvestasikan dana ke beberapa aktiva untuk mendapatkan keuntungan. Nah, yang menjadi pembeda di antara keduanya yaitu yang pertama, yaitu di mana investasi konvensional memiliki mekanisme transaksi serta pengelolaan anggaran tanpa batas-batas yang jelas. Nah, ini dapat memicu penempatan dana investasi yang beragam, termasuk bidang yang tidak jelas kehalalannya. Sedangkan mekanisme transaksi dalam investasi syariah lebih ketat, terregulasi, dan tentu saja terbatas. Sebab setiap anggaran harus bebas dari gharar, riba, serta pelanggaran syariat lainnya. Kemudian yang kedua yaitu adanya akad khusus yang digunakan untuk masing-masing jenis investasi pada manajemen keuangan syariah, yaitu seperti akad mudharabah, murabahah, ijarah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu investasi konvensional hanya mementingkan return tinggi dalam artian pengembalian keuntungan yang tinggi. Sedangkan dalam manajemen keuangan syariah yaitu mementingkan return atau pengelolaan perolehan kembalian serta SRI yaitu Socially Responsible Investment. Dengan kata lain yaitu suatu strategi investasi yang mengkolaborasikan perolehan keuntungan dengan kebajikan sosial. Kemudian yang keempat yaitu investasi syariah memiliki landasan hukum Al-Quran dan hadis serta fatwa DSN dan MUI. Sedangkan untuk investasi konvensional khususnya di ranah lokal, landasan hukumnya itu berpatokan pada Undang-Undang Pasar Modal, lebih tepatnya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Nah, fungsi keputusan investasi pada manajemen keuangan syariah haruslah dapat menerapkan prinsip-prinsip Islam. Dalam ajaran Islam, uang adalah alat tukar dan bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan. Prinsip tersebut harus dapat dipegang teguh dalam menginvestasikan dana. Penginvestasian dana juga harus melalui lembaga keuangan yang juga menggunakan kaidah-kaidah Islam. Kemudian lanjut ke fungsi keputusan pendanaan. Nah,
pada fungsi keputusan pendanaan adalah keputusan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan dana atau modal. Oleh karena itu, keputusan pendanaan sering disebut kebajikan struktur modal. Dalam hal ini, manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan. Nah, keputusan pendanaan pada konvensional hanya memperhatikan dari mana dana diperoleh untuk membeli aktiva. Sedangkan pada manajemen keuangan syariah, memperoleh dana haruslah dengan prinsip-prinsip Islam yang diterapkan dengan menggunakan akad-akad seperti mudarabah, murabahah, musyarakah, salam, istisna, ijarah, dan lain-lain. Nah, selain itu, untuk memperoleh dana, dalam penggunaan dana pada manajemen keuangan syariah harus jelas tujuannya. Tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang menyimpang dari syariat Islam. Oleh sebab itu, dana dalam sistem manajemen keuangan syariah biasanya dialokasikan untuk infak, wakaf, sedekah, dan lain-lain. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu keputusan bagi hasil atau yang biasa dinamakan dengan dividen. Bagi hasil atau dividen pada manajemen keuangan konvensional adalah keputusan tentang seberapa besar laba yang akan dibagikan sebagai dividen dan besarnya laba yang ditahan untuk diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan sebagai laba ditahan. Konsep saham dalam manajemen keuangan syariah adalah kegiatan musyarakah atau syirkah, yaitu akad kerjasama antara kedua belah pihak dengan penyertaan modal dengan bagi hasil. Oleh karena itu, bagi hasil atau dividen merupakan bagian yang diharapkan oleh para investor dan para pemegang saham. Keputusan ini merupakan keputusan manajer keuangan untuk menentukan yang pertama, besarnya persentase laba yang dibagi hasilkan kepada para investor dan para pemegang saham. Kemudian yang kedua, stabilitas bagi hasil dan dividen yang dibagikan. Kemudian dividen saham. Kemudian yang keempat, pemecahan saham. Dan yang kelima yaitu penarikan kembali saham yang beredar. Kemudian yang fungsi yang terakhir yaitu keputusan zakat perusahaan. Nah, pada manajemen keuangan konvensional tidak ada aturan yang mengatur terkait pengeluaran zakat perusahaan. Hal ini menjadi pembeda dengan manajemen keuangan syariah yang memiliki fungsi mengatur terkait keputusan zakat yang akan dikeluarkan dari perusahaan. Nah, zakat merupakan ajaran agama yang berkaitan dengan keberhasilan seseorang di dunia dan di akhirat. Zakat yang dikeluarkan menjadi tanda adanya pergerakan keuangan yang menjadi keuntungan di perusahaan tersebut. Nah, besarnya zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil dalam bisnisnya. Peningkatan keuntungan atau laba yang didapatkan perusahaan dapat diketahui dari besarnya zakat yang dikeluarkan dari perusahaan tersebut pada periode tertentu. Sebab zakat perusahaan adalah pengeluaran perusahaan berdasarkan nisab dan haul, di mana nisab menunjukkan besarnya harta yang wajib disakati, kemudian haul yang berkaitan dengan batas waktu suatu harta dapat disakati atau dikeluarkan zakatnya. Jadi dapat dikatakan bahwasanya perbedaan dari fungsi manajemen keuangan konvensional dengan fungsi manajemen keuangan syariah yaitu yang pertama, pengambilan keputusan pada manajemen keuangan syariah berlandaskan pada kaidah-kaidah Al-Quran, hadis, kemudian fatwa DSN maupun MUI. Sedangkan pada manajemen keuangan konvensional itu berlandaskan pada undang-undang serta tindakan yang diambil pada masa lalu sehingga mendasar pada tradisi. Kemudian yang kedua yaitu tujuan dari manajemen keuangan syariah bukan hanya untuk mendapatkan return tinggi, namun juga SRI yaitu Social Responsible Investment, yaitu suatu strategi investasi yang mengkolaborasikan perolehan keuntungan dan kebajikan sosial. Kemudian yang ketiga yaitu adanya akad-akad yang digunakan pada manajemen keuangan syariah yang mengatur sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang keempat, ruang lingkup manajemen keuangan syariah tidak seluas konvensional. Hal ini dikarenakan manajemen keuangan syariah memperhatikan kehalalan suatu kegiatan, baik itu dalam hal memperoleh dana maupun dalam hal menyalurkan dana. Yang kelima yaitu pembagian keuntungan pada manajemen keuangan syariah mengedepankan prinsip bagi hasil yang disepakati antara kedua belah pihak.
Kemudian yang keenam yaitu adanya fungsi keputusan zakat perusahaan pada manajemen keuangan syariah yang mengatur perusahaan untuk mengeluarkan zakat ketika telah mencapai nisab dan haul. Sedangkan pada manajemen keuangan konvensional tidak ada fungsi yang mengatur terkait pengeluaran zakat tersebut. Nah, baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang perbedaan antara fungsi manajemen keuangan konvensional dan fungsi manajemen keuangan syariah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Yudi Darmawan, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.